Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hasanahani dari jurusan Psikologi Islam Lokal B tahun 2020. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ejaan yang disempurnakan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Rahmat Rizkiansah, SPD, SAP, MPD, MA, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian ejaan dan sejarah ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan aturan dari sebuah ungkapan tentang bagaimana menempatkan suatu tanda baca, memotong-motong suatu kata, dan bagaimana cara menggabungkan suatu kata-kata sehingga menjadi kalimat yang efektif dan yang padu. Lalu sejarah ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 1972 dan diresmikan penggunaannya pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 pada tanggal 17 Agustus 1972. Selanjutnya, penggunaan EYD yang benar pada penulisan huruf dan kata. Yang pertama ada penggunaan huruf kapital. Yang A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, bagaimana keadaannya? Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk nama julukan. Jadi huruf kapital ini ada di depannya itu, yaitu huruf besar karena termasuk nama orang, dan hurufnya itu terletak pada awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai sebagai petikan langsung. Misalnya, kakak bertanya, kapan kita pergi belanja? Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya, seperti tahun Hijriah, bulan Desember. Lalu yang selanjutnya, huruf kapital sebagai unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Perang Dunia I, Perang Badar. Selanjutnya, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SE atau Sarjana Ekonomi. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama bagian lembaga pemerintahan. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Materi yang kedua, penulisan huruf miring. Di sini ada penulisan nama buku, ada penulisan penegasan kata, dan ada huruf miring digunakan juga sebagai menegaskan atau mengkhususkan huruf. Yang ketiga ada huruf tebal. Penggunaan huruf tebal ini menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul bab atau subbab. Nah, yang keempat ada penulisan lambang bilangan. Ini ada lambang bilangan 1-2 kata, ada bilangan di awal kalimat, ada bilangan yang utuh, dan ada bilangan yang berupa angka dan huruf. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca. Di sini yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik ini dipakai sebagai akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Jadi sebuah kalimat yang sudah berakhir, itu kita harus menggunakan tanda titik. Yang kedua ada dipakai sebagai singkatan atau nama orang. Yang ketiga sebagai singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai sebagai pemerincian atau bilangan. Yang kedua, tanda koma juga dipakai sebagai memisahkan kalimat yang setara atau yang kata setelah berikutnya yang didahului oleh kata tetapi dan melainkan. Yang ketiga, tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerincian. Maksudnya itu setelah kita ingin membeli sesuatu, rinciannya itu harus kita sebelumnya letakkan tanda titik dua. Yang kedua, tanda titik dua juga dipakai sebagai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Yang keempat ada tanda hubung. Tanda hubung ini untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, juga menyambung awalan yang bagian kata belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya. Tanda hubung juga digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang kelima ada tanda pisah. Tanda pisah ini
Gunanya untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah juga menegaskan adanya aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang keenam ada tanda elipsis. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Kalau begitu, ya, marilah kita bergerak. Tanda elipsis pula menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya, seperti kapan Sia berangkat? Yang kedua, tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan ada tanda seru. Tanda seru dipakai sebagai ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang kesembilan ada tanda kurung. Tanda kurung itu fungsinya untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung pula fungsinya juga mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Tanda kurung juga mengapit angka atau huruf yang merincikan suatu keterangan. Yang ke-10 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang bagian kalimatnya itu ditulis oleh orang lain. Tanda kurung juga mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Selanjutnya yang ke-11 ada tanda petik. Tanda petik ini mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulis yang lainnya. Sudah siap? Tanya Awan. Tanda petik pula mengapit judul syair, karangan, dan bab buku. Yang ke-12 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga mengapit terjemahan atau penjelasan kata yang terbilang asing. Yang ke-13 ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat, sebagai penggantian kata, atau nomor alamat. Lalu yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda ini untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Misalnya, Ali, tanda apostrof, kanku surati. Nah, itu kannya itu ialah akan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.